sekarang masuk kepada bagaimana prinsip dan strategi mendekatkan Ananda pada Al-Quran. Kalau dari sisi prinsip, ini merujuk kepada prinsip pendidikan dalam Islam yang pada beberapa pertemuan sudah sering saya tampilkan slide ini. Ini adalah kalau kita mensarikan ya, mereviewkan begitu beberapa pendekatan, prinsip pendekatan pendidikan dalam Islam, itu yang pertama adalah prinsip dilakukan berbasis usia, artinya antara usia dini, pra-mumayyiz, mumayyiz, yang itu pra-balik dengan balik itu akan berbeda. Berbasis orang tua artinya pelaku pendidikan itu adalah orang tua. Berbasis akidah Islam artinya konten itu haruslah dibangun atas akidah Islam. Kalau mengajarkan Al-Quran, ya tentu saja ini sudah berbasis akidah Islam karena dia justru sumber dari semua ajaran Islam. Lalu prinsip yang berikutnya adalah haruslah dilakukan dengan menstimulasi dan mengoptimalkan semua potensinya. Nanti di belakang saya tunjukkan bahwa manusia itu punya potensi akal, punya potensi naluri, punya potensi kebutuhan jasmani, maka semua itu harus distimulir dan dioptimalkan, dikaitkan dengan target atau capaian yang hendak direalisir. Lalu prinsip yang berikutnya adalah harus fondasi dulu sebelum bangunan di atasnya. Artinya ketika kemudian targetnya adalah pembangunan kepribadian anak, maka itu ada fondasinya, ada bangunan di atasnya. Ada akarnya, ada pohon kepribadiannya yang kemudian akan melahirkan buah-buahnya. Bahasa lainnya prinsipnya adalah akidah dulu sebelum syariah. Kita menjawab dulu, kenapa kok saya harus taat sebelum kita bicara apa saja aturan syariah yang kamu harus taati, yang harus kamu lakukan. Lalu pendekatannya dari konkret ke abstrak, karena ini berkaitan dengan kemampuan berpikir anak, kemampuan memahami anak yang itu bergerak dari hal yang konkret ke abstrak. Maka nanti ketika kemudian kita nanti mengajarkan Al-Quran juga akan mempertimbangkan hal ini. Bagaimana kita menerangkan tentang kebaikan Allah, memilih bahasa yang seperti apa, kejahatan, menerangkan tentang kejahatan, azab, neraka, itu anak itu harus kita pahami, dia bergerak dari konkret ke abstrak. Maka nanti adakah yang kemudian informasi yang harus kita simpan dulu, tidak kita berikan, karena itu masih abstrak dan anak tidak akan paham, maka itu simpan dulu. Dan apa yang kemudian kita tampilkan sebagai contoh supaya dia paham, karena dia sedang pada fase konkret. Nah itu yang kelima. Lalu yang ketujuh, keenam ini harusnya ya berarti ya, dari pelayanan kependisiplinan. Anak itu punya hak. Kalau tahapan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ya, ketika melakukan pengasuhan dan pendidikan anak itu kan dibagi per 7 tahun. 7 tahun pertama itu perlakukan anak seperti raja, karena dia saat itu sedang ada pada fase butuh pelayanan. Tanpa pelayanan dia akan hancur, dia akan mati, dia akan tidak bisa hidup. Anak tanpa pelayanan, bayi tanpa pelayanan tidak mungkin. Bergerak dari pelayanan. Kemudian yang berikutnya adalah 7 tahun kedua ini adalah melakukan seperti tawaran, di sini pendisiplinan. Yang berikutnya, nah ini berarti harusnya kalau disampai pada level dewasanya itu pelayanan pendisiplinan sampai kepada pemberian kepercayaan atau kemudian memberikan kepemimpinan ya. Bergerak juga dari reward dulu sebelum bicara sanksi. Jadi jangan memperkenalkan ancaman dan sanksi dulu, hukuman, sebelum kemudian pendekatan reward. Untuk anak itu agar rajin membaca, jangan nanti saya pukul, sebelum kemudian kita bantu dia untuk bersemangat mencintai aktivitas ngajinya itu. Itu adalah dengan pendekatan reward dulu. Ilmu, apapun yang kita ajarkan, itu adalah untuk amal. Jadi setiap kita membangun, mengkayakan sakofahnya, itu dalam rangka untuk amal. Begitu ya. Harus sampai paham untuk kemudian diamalkan. Lalu ke arah mulai dari kita mengumpulkan bahan bangunan kepribadian, lalu membangunnya, lalu menguatkannya, lalu menghebatkan kepribadian Islam anak kita. Dan yang berikutnya adalah orang tua dulu sebelum anak. Artinya dalam pendidikan itu pasti membutuhkan adanya keteladanan.